Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Nah, sekarang kita belajar tentang materi akidah akhlak, yaitu perilaku terpuji. Apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Yaitu ketika gambar anak-anak akan berangkat ke sekolah. Apa yang kamu lakukan kita hendak ke sekolah? Pasti bersalaman dengan kedua orang tuamu kan? Di sekolah kamu selalu taat dan patuh kepada guru, suka menolong dan bekerja sama dengan teman, serta menjaga kebersihan lingkungan. Itu adalah semua ciri anak yang soleh. Dimanapun berada, biasakan berperilaku terpuji kepada siapa saja, apalagi kepada yang lebih tua. Kita harus menghormatinya. Kepada teman pun kita juga harus menghargainya dimanapun berada. Hendaklah kita harus berperilaku yang baik. Nah, sekarang kita membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Siapakah orang tua kita? Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Anak yang soleh harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, juga kepada sesama anggota keluarga. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua itu harus kita hormati dan dipatuhi. Merekalah yang membimbing dan menyayangi kita. Ayah bekerja untuk menafkahi kita, ibu bekerja untuk menyediakan keperluan kita. Jika kita tidak hormat kepada mereka, kita adalah termasuk anak yang durhaka. Anak durhaka dibenci sama Allah dan orang tua. Anak durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua berikut ini. Gambar apakah ini? Yang pertama gambar apa? Gambar ketika anak berangkat ke sekolah. Itu adalah perilaku terpuji, termasuk sikap hormat kepada orang tua. Gambar yang kedua apa? Yaitu gambar anak yang sedang membantu ibunya membersihkan halaman. Bagaimana sikap kita hormat kepada orang tua? Yang pertama yaitu santun ketika berbicara, tidak teriak-teriak. Itu adalah contoh sikap hormat kepada orang tua. Yang kedua, sopan dalam berperilaku. Jika kita berjalan di depan orang tua, bagaimana sikap kita? Harus mendudukkan kepala, bilang permisi. Itu adalah sopan dalam berperilaku kepada orang tua. Yang ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Tidak boleh dengan keras, tidak boleh dengan membentak-bentak. Harus dengan sopan. Perintah orang tua itu harus kita patuhi. Nasihatnya harus didengarkan dan dilaksanakan. Anak yang patuh dan disayang orang tua. Jadilah anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Bagaimana contoh sikap patuh kepada orang tua? Yang pertama, jika kita diperintah kebaikan, segera melaksanakan, tidak menunda-nunda. Contohnya, ayo, sekarang waktunya sholat. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah langsung mengambil air wudhu, langsung sholat, tidak boleh menunda-nunda. Yang kedua, jika dinasihati mendengarkan dan melaksanakan. Yang ketiga, tidak membangkang perintah orang tua. Dan yang keempat, melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Caranya bagaimana? Jika kita disuruh orang tua, tidak boleh bermuka cemberut, tidak boleh marah, harus dengan senang hati. Ayo anak-anak, siapa yang masih suka membantah orang tua? Tidak boleh membantah orang tua lagi ya. Segeralah menjadi anak yang hormat dan patuh, agar menjadi anak yang soleh.
Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Siapakah guru itu? Guru adalah orang tua kita di sekolah. Siapa? Bapak dan ibu guru. Kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Kepatuhan dan hormat kamu kepada guru sama seperti kedua orang tuamu. Bagaimana cara hormat kepada guru? Jika kamu bertemu guru, bagaimana sikapmu? Harus mengucap salam, menjabat tangannya sambil tersenyum. Bicaralah dengan sopan kepada gurumu. Jika lewat di depannya, berjalanlah dengan menunduk, mengucapkan permisi. Jika hendak bertanya, mintalah izin. Jangan mengangkat tangan terlebih dahulu. Contohnya bagaimana? Bu guru, saya izin keluar sebentar. Itu adalah contoh sikap yang baik. Yang ketiga adalah hormat kepada sesama anggota keluarga. Siapakah keluarga itu? Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Itu yang namanya anggota keluarga. Keluarga itu ibarat sebuah bangunan. Semua bagiannya bersatu dan saling menguatkan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Hilang.